Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dengan NPM G1F023006. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cara kerja protokol TCP atau IP ketika proses membuka sebuah website. Sebelum saya menjelaskan caranya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP/IP. Ketika sebuah perangkat dihubungkan ke perangkat lain, sebuah protokol biasanya menjembatani proses komunikasi. Protokol yang paling terkenal dan umum digunakan adalah TCP/IP. Transmisi Kontrol Protokol atau Internet Protokol adalah standar komunikasi data untuk jaringan komputer yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat. Pertukaran ini biasanya melibatkan komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Artinya, beberapa perangkat komputer terhubung dan berinteraksi melalui TCP/IP. Sederhananya, peran TCP/IP adalah memungkinkan semua perangkat atau pengguna berkomunikasi. Semua proses pengiriman dan penerimaan data dilaksanakan dengan prosedur yang baik dan aman. Seperti namanya, TCP/IP menggunakan dua protokol, protokol TCP dan protokol IP. Lalu TCP/IP dikembangkan pada akhir tahun 1970-an sebagai protokol standar untuk membentuk Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar jaringan yang independen dan terbuka sehingga dapat digunakan di mana saja. Selain itu, TCP/IP dapat dirutekan, memungkinkan perangkat dengan sistem operasi berbeda seperti Windows dan Unix untuk terhubung. Fungsi dari TCP/IP. Seperti yang sudah disebutkan, fungsi utama TCP/IP adalah untuk menghubungkan perangkat komputer dalam jumlah besar sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan internet. Namun, TCP/IP juga memiliki manfaat seperti mengirimkan file terenkripsi, mengaktifkan fungsionalitas server nama. Pengguna tetap dapat mengakses komputer lain dengan login jarak jauh meskipun ada batasan jarak. Perintah massal untuk produk yang sama persis dijalankan di semua perangkat di jaringan. Ini juga disebutkan remote execution. Terus menerima atau mengirim komputer mailing. Berbagi file menggunakan fitur NVS Network File System. Cara kerja TCP/IP. TCP/IP adalah protokol yang memungkinkan komunikasi dengan nyaman antara beberapa perangkat komputer. Untuk melakukan hal ini, perangkat mengemasnya sebagai paket data dan mengirimnya melalui jaringan ke perangkat target. Untuk lebih jelasnya, berikut cara kerja TCP/IP. Yang pertama itu memecah data menjadi paket kecil. Terus mengirim paket dikirimkan melalui router, paket berhasil dikirim ke tempat tujuan. Terdapat 4 layer TCP/IP, yaitu ada application layer, transport layer, networking layer, dan network interface layer. Application layer adalah lapisan dasar dari protokol TCP/IP. Pada level ini, protokol melakukan kontak langsung dengan pengguna komputer.
Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol ekstensi. Misalnya saat kita membuka dan menjalankan browser web, perangkat kita secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Selanjutnya itu transport layer. Itu memastikan bahwa semua komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu lapisan di atas lapisan aplikasi dan memiliki dua protokol utama, TCP dan UDP. Protokol TCP membantu mengamankan transmisi data, sementara protokol UDP memungkinkan transmisi data cepat. Lalu ada network layer. Network layer adalah proses pemberian identitas pada setiap perangkat komputasi dalam bentuk alamat IP. Memberikan alamat IP berfungsi sebagai alamat yang berguna saat menghubungkan beberapa perangkat di jaringan. Selain itu, alamat IP juga mencegah kesalahan alamat saat mengirim paket. Lapisan jaringan membagi data yang akan dikirim sesuai dengan ukuran media yang dilaluinya. Fragmen data dienkapsulasi berdasarkan aplikasi IP dan jalur paketnya hingga akhirnya dikirim ke alamat tujuan. Lalu ada network interface layer. Lapisan antarmuka jaringan atau network interface layer adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan perangkat. Hardware dalam hal ini merupakan komputer yang mana memegang peranan penting dalam mendukung proses transfer data dalam bentuk sinyal. Sinyal tersebut kemudian ditransmisikan melalui kabel tembaga, fiber optik, atau tanpa kabel wireless. Lalu ada contoh kasus, misalnya pengguna membuka website YouTube menggunakan TCP/IP. Yang pertama, application layer. Pengguna mengetik www.youtube.com di Google Chrome dan menekan Enter. Browser menggunakan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, untuk meminta halaman YouTube. Jika pengguna sudah login, browser juga mengirim cookie untuk mengotentikasi pengguna. Lalu ada transport layer. Data dari browser dikemas dalam segmen TCP untuk memastikan transmisi yang andal. Lalu TCP digunakan agar data sampai secara berurutan dan tanpa kesalahan. TCP melakukan handshake sebelum mengirimkan data. Contoh Dare-way handshake itu ada SCN laptop mengirim permintaan koneksi ke server YouTube. SCN ACK yaitu server YouTube merespon untuk menyetujui koneksi. Lalu ada CK, laptop mengonfirmasi koneksi sudah terbentuk. Lalu lapisan selanjutnya yaitu network layer atau lapisan jaringan. Proses selanjutnya itu laptop meminta alamat IP YouTube dari DNS server, misalnya 142.250.180.14. Paket data dikemas dalam datagram IP dan dikirim ke alamat IP tujuan. Router dan switch di internet membantu mengarahkan paket data ke server YouTube. Contoh, laptop mendapat alamat IP itu dari DNS, paket data dikirim dari IP laptop yang 192.168.1.10 ke 142.180.180.14 melalui jaringan internet. Lalu lapisan yang terakhir itu network interface layer, lapisan antarmuka jaringan. Selanjutnya itu paket data dikonversi menjadi sinyal listrik jika menggunakan kabel internet atau gelombang radio jika menggunakan WiFi. Data dikirim melalui WiFi router lalu diteruskan ke penyedia layanan internet
atau ISP. Lalu ISP mengirimkan data ke server YouTube yang berlokasi di pusat data Google. Contohnya itu laptop mengirim sinyal WiFi ke router rumah, router meneruskan data ke ISP yang menghubungkan laptop ke server YouTube. Server YouTube mengirimkan respon berupa halaman web dan video yang siap diputar. Di sini ada keunggulan dari TCP/IP. Terdapat beberapa keunggulan TCP/IP yang membuatnya menjadi protokol paling populer. Berikut adalah beberapa keunggulannya. TCP/IP merupakan protokol ringan yang tidak membebani perangkat atau jaringan saat digunakan. Jaringan konektivitas internet dapat dibangun dan diimplementasikan pada berbagai jenis perangkat komputer. TCP/IP sangat mudah dioperasikan sehingga dapat dioperasikan secara mandiri tanpa memerlukan bantuan profesional. Terus memungkinkan pengguna untuk bekerja secara independen dari sisi operating system, menggunakan klien server arsitektur yang lebih terstruktur. TCP/IP sudah mendukung berbagai jenis routing. TCP/IP adalah protokol standar tingkat tinggi yang dapat melayani banyak pengguna. Baik, itu saja video penjelasan tentang cara kerja protokol TCP/IP ketika proses membuka sebuah website. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.